saya bisa ngajarkan ngomong bela diri itu sebetulnya fight itu langkah terakhir. Kalau kita kepepet, kepepet, last option ya, last option. Kepepet ya kita fight. Tetapi kalau memang memungkinkan, sebisa mungkin kita nggak fight. Caranya nggak fight gimana? Satu gini, kalau sampai kita kepepet ke posisi harus fight, mostly itu ada step-stepnya yang sebetulnya kita sudah ngelangkai itu. Contoh gampang, kita masalah yang utama itu sebelum kita masalah fight apa enggak, itu awareness. Nah ini yang banyak orang nggak punya. Contoh ya, ini kita nggak punya awareness. Zaman sekarang ini kita nggak punya awareness. Awarenessnya kenapa kita nggak punya awareness? Satu gampang, kita ini kemana-mana yang dilihat apa sih? Anda lihat jalan apa lihat handphone? Handphone, setuju. Realita loh, kita jalan di jalan yang sepi, itu kita nggak mikir, ini kenyataan gitu. Orang nggak jalan di jalan, jalanannya sepi misalkan, atau di tempat parkir sepi. Anda nggak punya awareness, Anda nggak lihat kiri kanan, fokusnya malah bingungin handphone aja. Chatting gitu ya, Instagram. Tahu-tahu di belakang ada orang ngikutin, ditodong atau apa. Itu sebetulnya kita sudah nggak aware. Kalau kita aware, step jauh banyak step sebelum itu terjadi, kita sudah waduh ini ada orang ngikutin nih, kayak udahlah balik masuk mall lagi aja deh, nggak jadi ke parkiran misalkan, atau lihat di parkiran kok sepi ada orang nih misalkan. Ini ngomong skenario yang realita gampang aja. Ada orang nih di parkiran, ada orang nungguin di pinggir di dekat mobil saya ada. Saya sendirian. Apalagi mungkin nih ngomong lah, mungkin saya ini cewek misalkan, saya cewek mau jalan sendirian ke tempat parkir sepi, di sana ada orang satu nungguin di situ. Kalau Anda punya awareness, Anda mikir mungkin nyari konco, nyari temen, ya kan? Atau ditungguin dulu sebentar, ini siapa sih di situ, kita nggak tahu. Itu kalau kita lihat ya, Anda nggak lihat ya, Anda fokus di handphone, jalan sama lihat handphone, tahu ada orang di situ loh. Orangnya tiba-tiba muncul. Ya bisa tiba-tiba muncul, tapi sering kadang-kadang orangnya nggak tiba-tiba muncul, orangnya di setir tadi. Kamu sedang ngikutin kita yang kita nggak aware. Itu awareness. Iya betul. Terus ya kan. Nah, kita bela diri itu fokusnya satu, kita lebih melatih awareness kita terhadap itu. Nah, kedua memang kalau kita kepepet, ya kita bisa melakukan ya self defense itu tadi. Ya kan? Nah, bela diri tadi yang Santoso kan sempat tanya tadi, kok apa ada gunanya sih sebetulnya? Nah, besoknya gini, kan kadang ada yang berpikir, udahlah nggak usah latihan bela diri lah, aku bisa pakai nggak tahu lah, kadang-kadang sekarang kan banyak nih, ada yang pakai spray, ada yang pakai pepper spray aku punya taser nih, taruh di tas, aku di tas kemana-mana aku bawa taser, atau bawa pepper spray lah, itu sekarang dijual di mana-mana. Iya betul. Dan teman-teman saya juga banyak yang punya sebetulnya. Saya juga punya. Iya. Pertanyaannya sekarang, ini kalau kita boleh ngomong realita jujur, barang itu ditaruh di mana? Misalkan cewek biasanya ditaruhnya di tas. Kalau cowok paling kadang kantong celana. Mungkin di kantong, mungkin di tas. Iya betul. Ya kan? Alasannya adalah saya bawa kok. Kalau saya butuh saya punya. Persoalannya kalau Anda tidak aware, saat Anda tahu-tahu ditodong, sempat tidak Anda buka tas. Betul. Di dalam tas itu ada bolpen, ada tisu, ada minyak wangi, ada. Mau ngambil itu tidak ketemu. Iya. Tidak ketemu. Kalau tidak percaya boleh coba sekarang. Tak kasih waktu 2 detik buka tas, ketemu tidak barang itu. Betul. Itu dalam kondisi kita normal, nggak ada adrenalin, nggak dredeg, nggak dalam kondisi kaget. Iya, betul. Mau buka tas nemu itu nggak nemu. Apalagi sekarang dalam kondisi Anda lagi kaget ditodong orang, buka tas. Iya, betul. Nggak ketemu. Nah, itu kalau itu yang terjadi kalau kita mengandalkan benda di luar badan kita. Apakah bisa enggak? Bisa kalau dilatih. Tapi Anda punya pepper spray misalkan, kita ngomong punya pepper spray nih, anggaplah pepper spray. Pepper spray ini Anda yang punya nih ya, kalau yang punya, yang merasa punya di rumah, yang bawa. Pernah enggak nyoba? Ini pernah nyoba nyemprot enggak?
90% teman saya yang Belum, beli pasti. itu enggak pernah nyoba nyemprot. Nah, sekarang tak tanya balik. Itu semprotannya itu sampai berapa meter ke depan, tahu nggak? Betul. Nggak pernah tahu loh. Iya, nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu loh. Iya. Ya, jarak berapa? Betul. Jarak ya, semprotnya ini ke depan berapa ini? Betul. Nggak tahu. Betul. Pernah nyoba? Enggak sih. Nggak pernah. Betul. Nggak pernah saat pakai. Tahu nggak ini nyemprotnya berapa? Iya. Nggak tahu. Nah, itu betul. menurut saya itu malah membahayakan. Nah, itu akan sedikit berbeda dengan kalau kita lihat bela diri. Bela diri itu something yang install. Kita menginstal teknik, kita menginstal refleks itu ke badan kita. Itu kita install. Jadi kita muscle install memory gitu ya. Dan itu jadi muscle memory. Muscle memory nanti teorinya kalau dibicarain panjang lebar. Tapi intinya Anda melatih sampai gerakan itu di bawah sadar pun itu masuk Anda bisa lakukan. Jadi refleks gitu ya. Tanpa sadar. Kalau mungkin yang pernah latihan tinju misalkan ada sometimes kita nggak kerasa ada teman mau say hi gitu, kita refleksnya kita gini. Refleksnya itu kita jelek. Jadi orang lihat, lu kok aneh sih? Ya, tapi masalah kita waktu kaget, kita ada jadi kaget, kita nggak tahu ada orang mukul, panggil, kita mungkin dipanggil atau apa, kita nggak tahu, tapi itu something refleks kita sudah. Jadi itu muscle memory. Dan sambungannya, jadi misalkan kita bukan belajar jiu-jitsu, kita kita defend, kita take down. Ya, betul. Seperti itu. Ya. Jadi aku betul. Aku ingat Ko Rudi ngomong gini tuh, aku ingat dari coach aku yang maksudnya beberapa saat lalu kayak di Krisi Baha ataupun di Krisi lineage yang lainnya, mereka kan sering ngajarin tentang kayak anti bullying atau maksudnya untuk female bela diri gitu ya. Dan mereka tuh biasanya mereka namanya punya 4E yang aku tahu ya. Yang pertama itu ada seperti awareness. Jadi aware dengan lingkungan. Yang kedua adalah assess. Ketika kita harus assess lingkungan, apakah kita mau lari, escape, kita di corner, atau kita ada pintu keluar. Kalau ada pintu keluar, lari, itu paling jalan terbaik gitu. Jadi kita nggak perlu jalanin yang ketiga. Yang ketiga adalah assert. Assert itu maksudnya kita kayak gertak. Hey, jangan macam-macam gitu ya. Hey, aku tahu kamu itu assert gitu. Kita punya assertive untuk stop, jangan stay away ya. Yang yang terakhir ini yang paling dahsyat, yaitu applied ya. Apa yang kamu pelajari ya applied, karena kamu udah mau nggak mau, udah ke pojok ya itu mau nggak mau. Cuman kebanyakan, ya ini nggak tahu sih, kalau di sana kan mereka ada, aku nggak tahu kok di Krisi lineage itu kadang mereka ada pink belt, jadi untuk cewek-cewek untuk latihan anti bullying atau apa, itu bagus kok, itu mereka ngajarin kayak gitu. Jadi kamu harus aware dulu, apakah kondisinya aware kamu jalan di lingkungan gelap apa enggak gitu ya, maksudnya di LA ada orang ngikutin apa enggak, betul. Terus waktu kamu kalau begitu ada, kamu tahu ada orang ngikutin, kamu mulai harus assess, aku lari atau aku panggil polisi atau apa, jadi kamu sudah siap ya, telepon atau apa, pokoknya jaga jarak gitu ya. Jadi mereka sudah assess. Terus setelah itu barusan mereka assert gitu ya, bilang, hey, aku tahu kamu mau deket, stay away gitu ya. Stay away itu, atau I call police atau stop atau kalau memang orang itu nggak bisa terus ya mau nggak mau for the last defense ya apply apa yang kamu belajarin tadi. Ya keren. Terus ini banyak juga yang tanya sih, kenapa? Itu memang step-step yang kadang nggak dilihat orang, yang mereka banyak orang yang lihat itu kan, oh ya kita banting orang gini gitu, itu last resort. Last resort kita ya kita fight. Betul. Sebetulnya ada step-step by step yang kalau itu bisa, kita nggak perlu jatuh ke fight. Betul. Sebisa mungkin sih kita menghindari fight. Betul.